Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwah wal akhwat, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir dari Al-Qur'anil Karim dari kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiri Al-Qur'anil Karim, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan atau pada tafsir surat Nuh dan sampai pada ayat yang ke-23. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsiran wa la tazididz zalimina illa dhalala. Maknanya, wa qalu li atba'ihim, dan mereka yaitu para pembesar-pembesar orang-orang kafir dari kaumnya Nabi Nuh mengatakan li atba'ihim kepada para pengikut mereka, la tatruku ibadata alihatikum, janganlah kalian meninggalkan peribadatan kepada Tuhan-Tuhan kalian. Wala tatruku ibadata asnamikum, dan janganlah kalian meninggalkan peribadatan kepada berhala-berhala kalian, yaitu waddin, berhala yang namanya wad, wala suwa'in, dan berhala namanya suwa', wala yaghus, dan berhala namanya Ghus, wala Ya'uq, dan berhala namanya Ya'uq, wala Nasr, dan berhala yang namanya Nasr. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, ayat ini adalah lanjutan tafsir ayat-ayat sebelumnya tentang kisah Nabi Nuh bersama kaumnya, yang mana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah mengajak kaumnya supaya mentauhidkan dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdakwah dengan berbagai macam cara. Tiada henti siang dan malam, dengan cara terang-terangan, sembunyi-sembunyi, semua cara sudah digunakan. Dengan ancaman, dengan janji-janji pahala dari Allah Subhanahu wa taala sudah digunakan semuanya. Akan tetapi sikap dan balasan kaumnya semakin menjadi-jadi, semakin membantah dan kufur serta mengingkari terhadap dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sampai pembesar-pembesar kaumnya, yaitu orang-orang kufar, dedengkotnya itu satu sama lain saling mengatakan jangan kalian meninggalkan berhala-berhala tersebut. Termasuk di dalamnya adalah yaitu ayat nomor 23 ini. Para pembesar dedengkot orang-orang kufar tadi mengatakan kepada bawahannya, kepada para pengikutnya, yang penting kalian jangan meninggalkan berhala ini, jangan meninggalkan Tuhan-Tuhan ini. Di antara Tuhan-Tuhan tersebut ada yang namanya Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Ada berapa? Ada 5. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari menyatakan tafsir tentang ayat ini bahwa 5 nama itu pada asalnya adalah nama-nama orang soleh.
Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasr ya, adalah asma'u rijalin sholihin, nama orang laki-laki yang soleh. Min qaumi Nuhin, dari kaumnya Nabi Nuh. Halaku, lalu mereka meninggal secara bersamaan atau hampir bersamaan, dalam waktu yang hampir bersamaan. Mungkin dalam satu pekan yang sama, dalam satu bulan yang sama. Yang jelas mereka meninggal dalam waktu yang berdekatan. Yang mana setelah mereka meninggal, kaumnya ini merasa sedih, kehilangan. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, auha syaitanu ila qaumihim, syaitan itu membisiki kepada kaumnya, anin sibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna, supaya meletakkan ya, di majelis-majelis mereka yang biasa mereka duduk di situ, ansoban, monumen-monumen. Wasammuha bi asma'ihim, dan memberi nama monumen-monumen tersebut dengan nama-nama orang soleh tersebut. Dan monumen ini dalam riwayat yang lain adalah berbentuk apa? Ukiran patung. Patung gambar orang-orang soleh tersebut. Diberi nama, ini patungnya Wad, ini patungnya Suwa', ini patungnya Yaghus, ini patungnya Ya'uq, ini patungnya Nasr. Pada awal-awal patung-patung ini, berhala-berhala ini tidak disembah, tidak diibadahi, tidak diyakini memiliki manfaat dan madarat. Patung ini diletakkan sebagai monumen untuk mengenang jasa mereka, sehingga para pengikutnya rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Generasi awal meninggal dunia. Ibnu Abbas mengatakan, falam tu'bad, monumen berhala-berhala, patung-patung ini tidak disembah. Hatta idza halaka ulaik, sampai ketika mereka, yaitu generasi pertama itu meninggal, semuanya generasi pertama sudah meninggal, generasi berikutnya kondisinya semakin bertambah parah. Qala wa nusikhal ilmu, dan ilmu hilang. Ilmu tentang apa? Asal muasal patung tersebut, apa asalnya, itu hilang. Orang nggak tahu asalnya dari kenapa dibuat patung tersebut. Generasi pertama tahu tujuannya untuk apa? Mengenang. Sehingga apa? Semangat beragama, semangat beribadah. Alasan ini hilang, nggak diketahui. Generasi berikutnya bertanya-tanya, ada apa dengan patung ini kok dimuliakan, diagungkan? Sehingga Ibnu Abbas mengatakan, wa nusikhal ilmu ubidat. Ketika ilmu, pengetahuan tentang alasan kenapa patung tersebut diletakkan, ya, dan juga ilmu tentang masalah agama dan tauhid yang benar, akhirnya berhala-berhala tersebut, patung-patung tersebut disembah, diibadahi. Ketika kemarau didatangi untuk tawassul supaya apa? Segera turun hujan. Ketika berperang dengan musuh didatangi, bertawassul supaya apa? Memberikan kemenangan. Ketika ada momen acara-acara tertentu didatangi supaya apa? Memperoleh keberkahan dan semacamnya. Inilah bentuk peribadatan mereka terhadap berhala-berhala tersebut. Lalu datanglah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengingatkan kaumnya supaya meninggalkan berhala-berhala tersebut dan mentauhidkan, kembali kepada tauhid serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran, ya, bahwa apa sih asal muasal terjadinya kesyirikan di muka bumi?
Apa sih yang menyebabkan manusia kok bisa menyembah berhala? Karena dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas menyatakan apa? Antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu ada 10 generasi, semuanya alat tauhid. Semuanya alat tauhid. Artinya apa? Semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada berhala Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah. Kemaksiatan ada, tapi syirik tidak ada. Sampai 10 generasi. Sampai datang kaumnya Nabi Nuh dengan kisah tersebut. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Dan kisah ini berulang lagi di masa kita. Dan di daerah kita, di negeri kita. Hanya saja medianya berbeda. Kalau kaumnya Nabi Nuh, medianya berupa apa? Patung dan berhala. Zaman kita, medianya apa? Kuburan. Medianya kuburan. Tapi perbuatannya sama. Bahwa kuburan-kuburan tersebut, asalnya kuburan siapa? Kuburan orang-orang soleh. Kuburan para wali. Kita tahu para wali itu adalah orang-orang soleh. Mereka meninggal dunia karena mereka memiliki jasa mengislamkan daerah tersebut. Ya. Kemudian membuka daerah tersebut yang sebelumnya nggak ada yang berani. Orang soleh wali Allah tersebut berani membuka sehingga layak ditempati, layak dihuni menjadi perkampungan. Ketika meninggal dunia, masyarakatnya memakamkan supaya enggak terlupakan jasanya, kuburannya dibangun. Baik. Generasi pertama apa yang dilakukan? Hanya diziarahi, didoakan. Iya enggak? Generasi pertama hilang, habis semuanya. Kira-kira apa yang terjadi pada generasi kedua? Akan dipugar kuburan tersebut dan dibangun lebih besar. Ketika dibangun lebih besar, mereka bertanya-tanya, untuk apa dibangun dan dikeramatkan kuburan ini? Mungkin generasi kedua enggak terlalu. Sampai generasi ketiga, keempat, semuanya berpikiran sama bahwa kuburan tersebut memiliki keramat. Kuburan tersebut memiliki keberkahan sehingga didatangi dengan tujuan bermacam-macam. Ada orang yang mendatangi kuburan orang soleh atau wali tersebut dengan cara ziarah syar'iyah. Ada yang mendatangi mengharap keberkahan dari wali tersebut. Ada yang mendatangi menjadikan wasilah perantara supaya rezekinya dilancarkan, usahanya mudah, yang sakit disembuhkan. Dan kalau sudah sampai taraf ini adalah kesyirikan yang terjadi pada zaman jahiliyah. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, perlu antum ketahui, orang-orang jahiliyah, musyrikin jahiliyah, ketika mereka mendatangi berhala-berhala tersebut, tujuannya apa? Antum tahu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencari keberkahan, untuk mencari kehidupan yang mudah, untuk mencari kesejahteraan dan kemakmuran bagi negerinya. Mereka datang ketika paceklik, menjadikan wasilah supaya diturunkan hujan. Perang jadikan wasilah supaya menang terhadap musuhnya. Itu adalah kesyirikan yang dilakukan pada zaman jahiliyah. Kalau antum bandingkan dengan apa yang dilakukan sekarang, ada bedanya enggak? Hah? Enggak ada bedanya. Bedanya hanya satu, yaitu medianya. Pada zaman jahiliyah medianya itu patung berhala. Sekarang medianya adalah kuburan. Bahkan sebagian kuburan tersebut enggak ada asalnya.
Antum tahu kuburan nggak ada asalnya, yaitu kuburan tiban. Antum tahu kuburan tiban? Tiba-tiba muncul. Ini kuburan siapa? Kuburan orang yang nggak dikenal. Lalu dikeramatkan, didatangi, dipersembahkan kepadanya berbagai macam bentuk peribadatan. Mempersembahkan apa saja? Mempersembahkan bacaan-bacaan, zikir-zikir, ya. Mempersembahkan terkadang uang, terkadang kurban dan semacamnya, untuk mencari keberkahan, untuk mencari kesuksesan, untuk mencari kelancaran rezeki. Bahkan sebagian, ya, yang nggak dapat jodoh mendatangi kuburan tertentu supaya apa? Segera mendapat jodoh. Dan ini terjadi, ya ikhwah. Subhanallah. Dan disayangkan mereka juga ada yang membackingi, yang mengaku sebagai tokoh-tokoh agama. Allah musta'an. Inilah awal mula terjadinya kesyirikan pada umat manusia, dan ini terulang lagi, terus terulang. Ya. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berhala-berhala ini, ya, ketika terjadi banjir bandang pada zamannya Nabi Nuh, berhala ini semuanya terjungkal, disapu bersih oleh banjir tersebut dan tenggelam dalam tanah. Kemudian pada zaman jahiliyah, setan membisiki orang-orang musyrikin supaya apa? Digali tempat sini, ketemu berhala yang namanya Wat. Gali di sini, ketemu berhala yang namanya Suwa. Sampai semuanya, kelimanya ketemu semuanya. Dan disembah lagi, diibadahi lagi, dikeramatkan lagi. Kemudian datangnya Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengutus para sahabat untuk menghancurkan dan membakar tempat dan berhala tersebut. Sehingga pada zaman Rasulullah SAW, jazirah semenanjung Arab bersih dari berbagai macam berhala, patung-patung, tempat-tempat keramat yang dipuja dan disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mungkin kalau antum nggak pernah ke kuburan yang dikeramatkan, hampir nggak percaya. Tapi kalau antum ngelihat di sana dengan mata kepala sendiri apa yang dilakukan oleh para pengunjungnya, antum akan ngelus dada dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat tauhid. Sebagian mereka mendatangi kuburan, mengunjungi kuburan itu, ada yang iktikaf. Tahu iktikaf itu? Berdiam diri di situ. Semedi istilah Jawanya. Iktikaf. Dan itu adalah cara beribadahnya orang jahiliyah di hadapan berhala mereka. Padahal iktikaf adalah ibadah. Tidak boleh dilakukan kecuali di dalam masjid. Itu dilakukan di kuburan. Di antara mereka ada yang menundukkan kepala setengah sujud. Bahkan ada yang sujud di hadapan kuburan tersebut. Padahal sujud tidak layak kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang sujud kepada selain Allah? Diharamkan, dilarang. Di antara mereka ada yang mempersembahkan sebagian rizkinya. Mempersembahkan uang, harta benda dimasukkan ke dalam apa? Dalam kotaknya. Ini untuk wali fulan. Padahal ya dimakan oleh juru kuncinya. Ya. Allah musta'an. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini itu sebagai pelajaran dan pengingat untuk kita supaya kita tidak terjerumus sebagaimana kaumnya Nabi Nuh terjerumus dalam perbuatan kesyirikan.
Taib. Kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala wa qad adallu katsira wa la tajididz zalimina illa dhalala. Maknanya wa qad adallu bi asnamihim hadhihi katsiran minan nas. Mereka telah menyesatkan dengan berhala-berhala ini banyak dari manusia. Banyak menyesatkan manusia dengan melalui apa? Berhala ini. Ada kalanya dengan menakut-nakuti, kalau kamu nggak datangi ini, kualat. Kalau kamu kesulitan, datang ke sini, kunjungi dia. Kalau kamu nyari rezeki yang lancar, kunjungi dia. Itu cara untuk apa? Menakut-nakuti, menyesatkan manusia dengan berhala tersebut. Sekarang berhala tersebut ganti dengan kuburan. Kalau kamu enggak mengunjungi kuburan ini, kamu akan kualat. Kalau kamu ingin lancar rezekinya, kunjungi makam wali fulan. Kalau ingin cepat dapat jodoh, kunjungi makam wali fulan. Dan itu adalah sama persis dengan apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh dan orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah. Makanya Allah Ta'ala mengatakan wa qad adallu katsira, dan mereka telah menyesatkan banyak manusia dengan berhala tersebut. Kalau zaman sekarang mereka telah menyesatkan banyak manusia dengan kuburan tersebut. Memang kuburan kita disunahkan untuk menziarahinya, tapi ziarah kubur tentunya dengan cara yang syar'i. Mengikuti tuntunan itu yang disunahkan. Jika tidak sesuai dengan tuntunan, akan terjerumus dalam perbuatan bid'ah, bahkan ke dalam perbuatan syirik. Sampai mereka membuat komunitas, namanya komunitas apa? Sarkup. Antum tahu komunitas Sarkup? Santri kuburan. Itu ada komunitasnya. Santri kuburan, antum cari di Google akan ketemu Sarkup. Apa singkatannya? Santri kuburan. Mereka adalah orang-orang yang mengeramatkan kuburan-kuburan tersebut serta meyakini keberkahan yang ada di dalamnya. Allah musta'an. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Wa qad adallu bi asnamihim hadhihi katsiran minan nas. Mereka telah menyesatkan dengan berhala-berhala ini banyak sekali dari manusia. Wala tazid ya Rabb. Nabi Nuh berdoa, wala tazid ya Rabb. Jangan engkau tambahi mereka wahai Rabb. Az-zalimina, orang-orang yang zalim tersebut, li anfusim, terhadap diri mereka, bil israri al kufri wal ma'asi, dengan terang-terangannya mereka terhadap kekufuran dan kemaksiatan, illa dhalalan anil haq, kecuali jauh kesesatan dari kebenaran, kesesatan dan jauh dari kebenaran. Ya. Baik. Qala Allah Ta'ala mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mendoakan kebinasaan terhadap kaumnya ini setelah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kaumnya tidak akan beriman lagi. Kamu dakwah model apapun, kamu enggak akan beriman. Bahkan ya, Ibnu Abbas ya, menyatakan apa? Nabi Nuh itu mendakwai kaumnya dengan harapan apa? Mereka ada beriman, anak cucunya dengan harapan juga beriman. Tetapi sampai anak cucunya itu enggak ada yang beriman sama sekali, kecuali orang yang sudah beriman pada awal-awal dakwah. Ya. Makanya Nabi Nuh mendoakan keburukan atas mereka karena sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala mereka tidak akan beriman. Lalu Allah Ta'ala menyatakan mimma khati'atihim ughriqu,
faudkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Maknanya bisababi khati'atihim allati irtakabuha, dikarenakan kesalahan-kesalahan mereka yang mereka lakukan, dikarenakan dosa-dosa mereka yang mereka lakukan, ughriqu, mereka ditenggelamkan, bitufani, dengan taufan, dengan topan, itu banjir bandang, fit dunya, di dunia. Faudkhilun nara, dan mereka dimasukkan ke dalam api neraka ba'da mautihim mubasyaratan, setelah matinya mereka langsung. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara, maka mereka tidak mendapatkan dari selain Allah seorang penolong. Yungkidunahum, yang menolong mereka minal gharaqi, dari tenggelam, wan nari, dan api neraka. Maksudnya apa? Maksudnya ya, kaumnya Nabi Nuh, setelah Allah Ta'ala mengkabarkan kepada Nabi Nuh bahwa kaumnya tidak akan beriman lagi, didakwai model apapun sudah tidak akan beriman, Nabi Nuh mendoakan apa? Kebinasan atas mereka. Wala tajididz zalimina illa dhalala. Lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu atau kapal dalam kisah yang terkenal. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan air tiada henti dari langit dan mengeluarkan air tiada henti dari dalam perut bumi, sehingga terjadilah banjir bandang yang terkenal pada kaumnya Nabi Nuh, dan tidak ada satu tempat pun yang tidak tenggelam, bahkan gunung yang tertinggi pun ikut tenggelam ya. Dikarenakan apa? Dosa-dosa mereka. Ini di dunia. Di akhirat mereka langsung dimasukkan ke dalam api neraka, di alam kubur sebelum di hari kiamat kelak. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala, wa qala Nuhur Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Maknanya wa qala Nuhun, dan Nabi Nuh mengatakan, lamma akhbarahu Allah, tatkala Allah mengkhabarkan kepada dia, annahu lan yu'mina min qaumihi, sesungguhnya tidak akan beriman dari kaumnya, illa man qad aman, kecuali orang yang telah beriman. Nabi Nuh berdoa, mengangkat kedua tangannya, ya Rabb la tatruk 'alal ardi minal kafirina, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, jangan engkau biarkan orang-orang kafir hidup di muka bumi satupun. Yaduru au yataharrak, mereka berkeliling ataupun bergerak. Maksudnya apa? Nabi Nuh mendoakan kaumnya supaya dibinasakan semuanya tanpa sisa. Dan doa ini Allah Ta'ala kabulkan, sehingga umat manusia pada saat itu tidak ada satupun yang tersisa. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang naik kapalnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Setelah banjir selesai, turun ya, manusia yang generasi berikutnya itu semuanya adalah keturunan Nabi Nuh. Karena orang yang beriman selain dari keturunan Nabi Nuh itu meninggal dunia tanpa ada keturunan. Dan mereka nggak ada keturunan, sudah terputus. Yang ada hanyalah keturunannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Maka dari itu ya, manusia itu memiliki nasab dua orang bapak. Bapak pertama adalah Nabi Adam, karena semua manusia kembalinya ke Nabi Adam. Yang kedua adalah Nabi Nuh, semua umat manusia kembalinya ke Nabi Nuh. Wallahu ta'ala alam ya. Nah, Nabi Nuh memberikan alasan ketika mendoakan keburukan kepada kaumnya dalam firman Allah Ta'ala, innaka intadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Maknanya, innaka rabbana, sesungguhnya engkau wahai Tuhan kami,
In tadrukhum, jika engkau meninggalkan mereka, membiarkan mereka hidup di bumi, wa tumhilhum, dan menunda mereka, yudhillu ibadakal mu'minin, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang beriman. Wala yalidu illa sahiba fujurin, dan mereka tidak akan melahirkan kecuali orang-orang yang rusak. La yuti'uka, tidak mentaatimu. Wa syadida kufrin, dan orang yang sangat kufur. La yashkuruka ala ni'amika, tidak bersyukur atas nikmat-nikmatmu. Maksudnya apa? Nabi Nuh alaihissalatu wassalam itu khawatir kalau orang kafir ini disisakan satu, yang mana satu ini akan menyesatkan orang yang sudah beriman dan selamat tadi. Dan juga seandainya orang kafir satu ini hidup, ya, lalu melahirkan anak, anaknya akan ikut kufur. Ini dalam pengalamannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, karena Nabi Nuh memiliki pengalaman yang sangat panjang, 1000 tahun kecuali 50 tahun. Ya. Memperhatikan kaumnya, ternyata kaumnya yang kafir beranak pinak semua anak turunnya apa? Kafir, nggak ada yang beriman. Sehingga dengan pengalaman tersebut Nabi Nuh menyatakan apa? Orang kafir nggak akan melahirkan kecuali orang kafir. Ya. Meskipun ya, pada umatnya Nabi Muhammad SAW kebanyakan para sahabat terlahir dari bapak-bapak yang kafir dan musyrik. Dan ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana seorang anak tidak akan menanggung dosa bapaknya sebagaimana seorang bapak tidak akan menanggung dosa anaknya. Terkadang seorang bapak itu kafir, anaknya mukmin. Terkadang sebaliknya, bapaknya seorang mukmin, anaknya kafir, rusak. Ya. Taib. Nah, alasan Nabi Nuh mendoakan kebinasaan kepada kaumnya yaitu karena memiliki pengalaman yang sangat panjang bahwa orang kafir tidak akan melahirkan kecuali kafir, maka perlu dibinasakan. Orang kafir kalau dibiarkan hidup akan mempengaruhi yang beriman, sehingga orang yang beriman ini menjadi kafir, maka harus dimusnahkan. Ya. Taib. Qala Allah Ta'ala Rabbighfirli. Nabi Nuh berkata dalam ayat ini, Rabbighfirli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazididz zalimina illa tabara. Maknanya, Rabbighfirli dzunubi. Ya Rabb, wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku. Waghfir liwalidayya, dan ampunilah dosa kedua orang tuaku. Waghfir, dan ampunilah liman dakhala baitiya, untuk orang yang masuk ke dalam rumahku mukminan dengan beriman. Waghfir, dan ampunilah lil mu'minina, untuk orang-orang yang beriman, wal mu'minati, dan laki-laki dan orang-orang beriman perempuan, wala tajididz zalimina, dan jangan engkau tambah atas orang-orang yang zalim li anfusim, terhadap diri mereka, bil kufri, dengan kekufuran, wal ma'asi, dan kemaksiatan, illa halakan wa khusranan, kecuali binasa dan kerugian. Maksudnya adalah bahwa setelah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perahu dan kapal yang beliau bikin, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbighfirli, ya Rabb, ampunilah aku. Kemudian berdoa kepada keluarga beliau yang beriman, yaitu kedua orang tua beliau. Kemudian berdoa untuk orang-orang yang beriman dari kaum beliau, dan juga mendoakan orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan secara keseluruhan sampai hari kiamat. Perhatikan,
Ini doa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan doa ini meliputi antum-antum sekalian. Jadi orang beriman itu didoakan oleh para nabi. Nabi Nuh mendoakan antum sekalian supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah seorang mukmin itu meneladani para nabi dan para rasul ketika berdoa. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari doa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam? Yang pertama, berdoa untuk kebaikan diri sendiri. Ketika berdoa jangan lupakan diri sendiri. Allahumma ghfirli warhamni. Yang kedua, untuk kedua orang tua. Untuk kedua orang tua, karena mereka adalah sebab terwujudnya kita di muka bumi, dan merekalah yang merawat kita sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan sampai kita bisa mandiri. Maka kedua orang tua memiliki hak untuk senantiasa kita doakan, baik ketika mereka masih hidup maupun ketika mereka sudah meninggal. Yang ketiga, doa untuk siapa? Untuk ahlil bait, untuk keluarga. Nabi Nuh mengatakan apa? Waliman dakhala baitiya. Dan semua orang yang masuk dalam rumahku. Siapa yang masuk dalam rumahnya Nabi Nuh? Keluarganya yang beriman. Mendoakan keluarga, mendoakan istri, mendoakan anak turun. Ini adalah sunnah para nabi. Dan yang terakhir adalah mendoakan kaum mukminin, orang-orang mukmin laki-laki maupun orang-orang mukmin perempuan secara umum. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, dengan ini kita telah menyelesaikan tafsir surat Nuh. Nah, dari tafsir surat Nuh ya, kita bisa mengambil beberapa faedah penting. Yang pertama, istighfar adalah sebab turunnya hujan, banyaknya rezeki, dan anak turun. Istighfar adalah sebab turunnya hujan, banyaknya rezeki, dan apa? Banyaknya anak turun. Yang kedua, peran para pembesar. Ya. Ini sangatlah tampak jika para pembesar tersebut rusak, maka kerusakan yang diakibatkan akan jelas. Jika para pembesar tersebut soleh, maka kebaikan yang tersebar akan terlihat. Maka dari itu ya, doakanlah mereka supaya mereka diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pengaruh mereka sangatlah besar terhadap umat ini. Pelajaran yang ketiga, bahwa dosa adalah sebab kebinasaan. Dosa adalah sebab turunnya azab di dunia maupun di akhirat. Ya. Ini adalah beberapa pelajaran penting dari surat Nuh. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardahu, an yuwaffiqana lil ilmin nafi' wal amali salih, fa innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi. Kita lanjutkan tafsir surat berikutnya, yaitu surat Al-Ma'arij. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Fasbir sabran jamila. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ini adalah surat Al-Ma'arij. Dinamakan surat Al-Ma'arij diambil dari firman Allah Ta'ala yang ada dalam ayat keberapa? Ayat ketiga. Minallahi dzil ma'arij. Maka dinamakan surat Al-Ma'arij. Dan surat ini termasuk surat Makkiyah. Artinya surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Jumlah ayatnya ada 44 ayat. Sebagaimana dalam mushaf yang biasa kita baca, itu mushaf riwayat Hafiz an Asim. Bahwa surat Al-Ma'arij memiliki 44 ayat. Adapun kandungan serta maksud dari surat Al-Ma'arij adalah menjelaskan tentang kondisi hari kiamat, tentang balasan umat manusia, balasan makhluk yang diterima ketika hari kiamat kelak. Baik. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim, sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laisa lahu dafi'. Maknanya, da'a da'in minal musyrikin ala nafsihi wa qaumihi bi'adzabin. Seseorang menyeru, meminta, ya, seorang dari orang-orang musyrikin itu menyeru, meminta, menantang supaya didatangkan azab Allah Ta'ala. Dengan ejekan dan olok-olokan kalau memang azab itu ada. Wa huwa sukhriyatun minhu wa huwa waqi'un yaumal qiyamah. Dan ini adalah ejekan dan olokan dari orang-orang kafir. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada orang-orang musyrikin serta ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang musyrikin yang tidak beriman bahwa mereka akan diazab oleh Allah Ta'ala, orang-orang musyrikin ini apa? Ngejek, endi azabe, tekakno, mengejek dengan kata-kata seperti itu. Datangkan kalau memang itu ada. Subhanallah. Ini adalah perilaku orang-orang musyrikin, menantang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, lil kafirina billahi laisa li hadzal azabi man yarudduhu. Bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Ta'ala, azab ini, azabnya Allah Ta'ala, tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Orang kafir kelak di hari kiamat itu akan ditimpa azab dan tidak ada satupun yang bisa membela mereka. Pengacara yang getol membela kemungkaran, nggak peduli dengan kemaksiatan, itu pada hari kiamat nggak ada satupun yang berani membela. Siapa yang mau membela? Nggak ada. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Orang-orang kafir nggak ada yang membela mereka, nggak ada yang melindungi mereka dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala minallahi dzil ma'arij. Maknanya minallahi dzil uluwi wad darajati wal fawadili wan ni'ami. Dan dari Allah lah pemilik ketinggian, yaitu pemilik maha tinggi, pemilik derajat yang tinggi, pemilik keutamaan, fadilah, dan pemilik kenikmatan. Maksudnya adalah bahwa semua kenikmatan, semua kedudukan yang tinggi, semua derajat-derajat yang tinggi itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan derajat yang tinggi, memberikan kedudukan yang tinggi, memberikan nikmat dan keutamaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Qala Allah Ta'ala, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Maknanya, tas'adu ilaihil malaikatu, para malaikat naik ke hadiratnya, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa Jibrilu, dan Jibril. Fi tilkad darajati, ke derajat-derajat tersebut, yaitu ke tempat yang tinggi tersebut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha tinggi. Semuanya naik menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk para malaikat. Para malaikat
termasuk dalamnya adalah malaikat Jibril naik menghadap ke Allah Subhanahu wa taala fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat, wa huwa yaumun tawilun miqdaru khamsuna alfasanah. Pada hari kiamat naiknya itu sehari itu sama dengan 50.000 tahun jika dibandingkan dengan kehidupan dunia. Satu hari di hari kiamat itu sama dengan 50.000 tahun. Kira-kira kalau menunggu hisab setengah hari, berapa puluh ribu tahun antum? Inilah hari-hari kiamat. Ya. Qala Allah Ta'ala, fasbir sabran jamila. Maknanya, fasbir ayyuhar rasul, bersabarlah wahai rasul. Sabran la jaza'a fihi wala syakwa. Kesabaran yang tidak ada keluh kesah di dalamnya. Ini namanya sabrun jamil. Ya. Karena sabar itu menahan diri. Menahan diri dari memberontak. Menahan diri dari keluh kesah. Nah, sabrun jamil, sabar yang baik itu adalah sabar yang tidak disertai dengan apa? Keluh kesah. Sabar yang tidak disertai dengan kata-kata yang tidak layak. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Maknanya innahum, sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang musyrikin, yarawna hadzal 'adzaba ba'idan, memandang siksa Allah Ta'ala itu jauh, mustahilal wuqu'i, gak mungkin terjadi. Ini pandangan orang-orang musyrikin, pandangan orang-orang kafir. Azab hari kiamat itu mustahil, gak mungkin terjadi. Ini pandangan siapa? Orang-orang kafir. Dan itu masih ada sampai sekarang. Semua orang kafir memandang hal itu. Hari kiamat itu gak mungkin. Dengan alasan apa? Orang sudah mati, sudah selesai urusannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang yang sudah mati belum selesai urusannya. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia. Jika baik akan mendapatkan yang lebih baik, jika buruk akan mendapatkan yang sepadan. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kondisi hari kiamat. Seperti apa kondisi hari kiamat? Allah Ta'ala berfirman, "Yauma takunus samaa'u kal muhl wa takunul jibalu kal 'ihn." Maknanya, yauma takunus samaa'u, hari kiamat, yaitu pada hari keberadaan langit mithlul mudhab, seperti lelehan, minan nuhas, dari tembaga, wadzahabi, dan emas, wa ghairihima, dan selainnya. Maksudnya apa? Langit yang kita lihat di atas kita itu pada hari kiamat itu meleleh, mencair. Seperti apa mencairnya? Seperti tembaga yang mencair kalau dipanasi dengan panas yang tinggi, atau emas dipanasi dengan panas tinggi, itu akan apa? Meleleh. Antum bayangkan aja langit seperti itu meleleh karena hari kiamat. Oh, subhanallah. Wa takunul jibalu kal 'ihn, maknanya wa takunul jibal, dan keberadaan gunung-gunung, ya, mithlus suf, seperti wol, seperti bulu wol, fil khiffah, karena ringannya. Antum tahu bulu domba, wol itu kalau sudah dipotong, dicuci bersih, ya, dicuci dari kotoran, itu sangat ringan, kena angin langsung apa? Terbang. Itu keberadaan gunung pada hari kiamat, ya. Gunung yang biasa kita lihat dari sini, yaitu gunung apa? Gunung Welirang, itu terbang seperti kapas.
Itu gunungnya. Bagaimana dengan manusianya? Nggak kebayang pokoknya hari kiamat itu sesuatu yang kebayang, sesuatu yang sangat dahsyat. Nggak akan ada yang selamat dari hari kiamat. Semuanya akan mengalaminya hari kiamat tersebut. Ini adalah kondisi hari kiamat. Ya. Ini kondisi alamnya. Adapun kondisi manusianya Allah menjelaskan. Qala ta'ala wala yas'alu hamimun hamima. Maknanya wala yas'alu qaribun qariba. Tidaklah seseorang itu bertanya tentang orang dekatnya, kerabatnya. An halihi tentang kondisinya. Lianna kulla wahidin karena setiap orang masyghulun binafsi, sibuk dengan sendirinya, dengan dirinya. Maksudnya apa? Wis enggak kober takon. Ya apa kabari? Piye kabari rek? Wis enggak sempat. Karena apa? Sibuk ngurus dirinya sendiri. Kalau kita hidup kan, ketemu sama teman, ketemu sama orang dekat. Apa yang kita lakukan? Ya apa kabari? Tanya gitu. Hari kiamat itu enggak akan sempat. Karena apa? Semuanya sudah apa? Pusing mikir sendiri-sendiri. Karena dahsyatnya hari kiamat tersebut. Qala Allah Ta'ala yubassarunahum. Yawadul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibanih. Wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Maknanya yushahidu kullu insanin qaribahu la yakhfa alaih. Setiap orang ya, itu menyaksikan, melihat kerabat-kerabatnya, melihat teman-temannya, melihat orang-orang dekatnya, melihat tapi nggak peduli, nggak saling bertanya. Kenapa? Sibuk dengan dirinya sendiri. Yang mana ya, yawaddu man istahaqqan nar an yuqaddima auladahu lil adabi badalan minhu. Para penjahat, orang-orang rusak pada hari kiamat itu berharap apa? Anaknya jadikan tumbal. Tumbal untuk apa? Menggantikan dirinya masuk ke dalam neraka. Berharap kalau di dunia anak bisa dijadikan apa? Wakil. Ada urusan nggak selesai, anak kita apa? Majukan, nak selesaikan urusan ini. Hari kiamat nggak akan bisa. Nggak akan bisa hari kiamat. Anaknya untuk mewakili dirinya apa? Masuk neraka. Nafsi. Qala wa sahibatihi wa akhihi. Maknanya wa yaftadi bi zaujatihi wa akhihi, dan mengorbankan istrinya dan anaknya, saudaranya pun istrinya dikorbankan, nggak bisa, saudaranya dikorbankan, nggak bisa, untuk menebus dirinya nggak bisa. Kalau di dunia ya, orang kepepet, dia bisa apa? Minta bantuan istrinya, tolong bantu saya, atau minta tolong saudaranya. Di hari kiamat nggak akan bisa hal itu. Wa fasilatihi allati tu'wih, maknanya wa yaftadi bi ashiratihil aqrabina minhu alladhi yaqifuna ma'u fi syada'id. Dan juga dia ingin mengedepankan kerabat dekatnya, kelompoknya, golongannya, yang ketika di dunia kalau ada apa-apa, siapa yang didatangi? Kalau ada apa-apa, kerabat dekatnya minta tolong. Kalau nggak bisa, golongannya, kelompoknya, ya, gerombolannya, kan gitu. Ada musuh panggil kelompoknya. Ini ada lawan, kelompoknya datang semuanya. Hari kiamat nggak akan bisa. Entah itu ormasnya, entah itu perserikatannya, entah itu persatuannya, entah itu apa yang ketika di dunia mereka miliki, di hari kiamat nggak akan apa? Mampu melakukan apa-apa untuk menolong orang tersebut. Ya. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunjih, bahkan ingin
menebus dirinya dengan semua yang ada di bumi. Supaya apa? Supaya selamat dari azab Allah Ta'ala. Ini kondisi manusia pada hari kiamat. Tidak ada satupun yang bisa membela dia, tidak ada satupun yang bisa melindungi dia, tidak ada satupun yang bisa menebus dia. Yang selama di dunia dia bisa mencari pembelaan dari anaknya. Selama di dunia dia mencari pembelaan dari istrinya, dari saudaranya, dari kelompoknya, dari sukunya, dari ormasnya, dari persyarikatannya, dari persatuannya. Bisa dijadikan pembela. Di hari kiamat itu semuanya bubar ambyar, tidak berfungsi dan tidak berguna. Inilah kondisi manusia pada hari kiamat. Maka dari itu hendaklah setiap orang mempersiapkan kondisi tersebut. Jangan sampai dalam kondisi tersebut tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki amal soleh yang bisa melindungi kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, sekiranya kita cukupkan sampai sini tafsir dari surat Al-Ma'arij. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah wa an yuwaffiqana lil ilmi nafi' wal amali salih fa innahu walidzalik wal qadiru alaih. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.